Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar? Welcome to KPP Pratama Jakarta Kemayoran YouTube channel. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih kawan pajak. Tapi sebelumnya kita kayaknya harus kenalan dulu deh Pak. Bener Kak Windy. Nasi tiwul jangan terong. Apa tuh? Tidak kenal maka tak sayang. Waduh, pantunnya bener-bener ciamik. Jaka sembung naik ojek. Nah, perkenalkan kawan pajak, saya Windy. Saya adalah penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Kemayoran dan rekan Saya Indarto, penyuluh pajak KPP Pratama Kemayoran. Nah mungkin di sini ada yang nonton juga nih, wajib pajak yang terdaftar di KPP Kemayoran. Halo semua kawan pajak, sehat selalu dan jangan lupa kunjungi KPP Pratama Jakarta Kemayoran ya. Nah hari ini kita seperti yang saya tadi sudah bilang di awal bahwa kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak. Benar Kak Windy. Dan kita hari ini ngobrol-ngobrol dalam satu program baru di YouTube channelnya KPP Kemayoran, yaitu Campus Kemayoran Podcast. Nah, untuk episode pertama nih Pak, enaknya kita ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Ini Kak Windy. Ini perpajakan terkini masa kini yang lagi anget-anget. Yang lagi anget-anget. Benar sekali. Apa tuh kira-kira? Program Pengungkapan sukarela atau biasa disebut dengan PPS. Nah, untuk tema hari ini kita sudah mengumpulkan banyak sekali pertanyaan dari kawan pajak semuanya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai frequently asked question tentang PPS. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kawan pajak semuanya mengenai PPS. Benar Kak Windy. Nah tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, ini kebetulan saya sudah punya list pertanyaan dari kawan pajak semuanya nih. Bisa 3 hari itu Kak Windy? Bisa 3 hari. Nanti kita ambil yang paling sering ditanyain aja kali ya Kak Indarto. Baik. Nah tapi sebelum saya kulik, saya jawab semua pertanyaan yang ada di sini, kita harus kasih tahu dulu nih Pak. Kira-kira PPS itu apa sih? Mungkin di sini ada kawan pajak yang belum tahu kan PPS itu apa sih sebenarnya? Iya. PPS adalah program yang diinisiasi oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk melaporkan, mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum benar secara sukarela dengan pembayaran pajak final. Pembayaran pajak final dengan cara mengungkapkan harta secara sukarela. Secara sukarela. Nah, kira-kira periodenya sampai kapan? Pasti ada periodenya dong. Benar Kak Windy. Periode dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, 30 Juni ya, berarti sebentar lagi dong. Tinggal 2 minggu lagi Kak Windy. Bahkan kurang dari 2 minggu ya. Benar sekali. Habis ini kawan pajak, stay tune terus, dengerin kita ngobrol-ngobrol tentang PPS ini, dan habis ini jangan lupa untuk langsung memanfaatkan program ini ya kawan pajak. Jangan sampai kelewatan daripada menyesal. Benar sekali Kak Windy. Oke, nah mungkin langsung aja ya Pak, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Ini saya udah gak sabar untuk jawabin pertanyaannya karena seru banget nih kalau saya baca ya. Pertanyaannya bagus-bagus semua. Baik. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Ini pertanyaan yang ini paling sering banget ditanyain sama kawan pajak semuanya. Ada aja yang nanya, baik dari sosial media maupun di helpdesk KPP Kemayoran. Apa perbedaan kebijakan 1 dan kebijakan 2? Nah, mungkin di sini kawan pajak yang belum tahu, untuk PPS ini sendiri ada 2 kebijakan nih kawan pajak. Ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Nah, benar. Kira-kira perbedaannya apa ya? Dan apa sih itu kebijakan 1 dan kebijakan 2? Gimana nih Pak? Untuk kebijakan 1 Kak Windy, itu kalau dilihat dari wajib pajaknya adalah orang pribadi dan badan yang sudah pernah ikut tax amnesty. Tax amnesty ya, wah kita kayak flashback ke beberapa tahun. Benar sekali. Untuk yang kebijakan 2 adalah hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki harta perolehan dari tahun 2016 sampai 2020
belum pernah dilaporkan dalam SPT tahunan dan masih dimiliki sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Kak Windy. Oke, berarti kalau kita rangkum nih kira-kira ya Pak Indarto, sebenarnya perbedaan mencolok itu adalah dua ya. Yang Benar. pertama yang wajib. Yang berhak untuk memanfaatkan. Nah, ya. Nah, yang kedua itu adalah timingnya ya. Jadi Waktunya. atau tahunnya ya. Jadi kalau yang pertama itu kebijakan satu adalah para alumni tax amnesty. Benar sekali. Siapa yang dulu ikut tax amnesty? Nah, untuk para wajib pajak yang dulu pernah mengikuti tax amnesty ini diberikan kesempatan lagi ya Pak. Benar. Untuk dapat mengungkapkan harta yang belum diungkapkan saat tax amnesty. Jadi dulu kan seharusnya kena denda ya. Nah, Kena denda, tapi pemerintah memberikan kesempatan lagi untuk kawan pajak semuanya supaya nggak kena denda tax amnesty. benar sekali. Nah, kalau untuk yang kedua, kebijakan dua itu wajib pajak orang pribadi. Yang tahun 2016 sampai 2020 ada harta yang belum dilaporkan itu bisa mengikuti kebijakan 2. Nah, kemudian untuk tahunnya kalau yang kebijakan 1 adalah 2015 ke bawah begitu ya. Benar. Jadi masih dimiliki harta sampai tanggal 31 Desember 2015. Kebijakan 2 adalah 2016 sampai dengan 2020. Oke. Dan tarif pun juga nanti berbeda, Kak Tarifnya Windy. beda. Benar-benar tarifnya berbeda ya antara yang kebijakan 1 dan kebijakan 2. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini juga menarik. Apakah harta yang dijual di tahun 2021 dapat diungkapkan pada PPS? Gimana tuh Pak? Jadi misalnya saya punya harta nih, handphone ya. Iya. Handphone saya harganya 30 juta. Waduh. Handphone saya jual di tahun 2021. Gimana? Boleh ikut PPS nggak? Kira-kira bisa nggak ikut PPS? Bisa Kak Windy, tapi harus lihat dari situasinya. Situasi gimana? Atau tuh? mulai kondisi transaksinya atau kepemilikannya. Mungkin Misalnya memperoleh harta. kita memperoleh harta di tahun 2021 mungkin di bulan Januari. Terus kita jual di bulan Maret 2021 itu tidak ikut PPS. Oh, kenapa tuh Pak? Kenapa nggak bisa ikut PPS kalau di... Karena harta kepemilikannya tahun 2021. Oh iya, karena tadi sudah dijelaskan ya bahwa kepemilikan PPS ini sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, kalau misalnya belinya misalnya tahun 2019. Nah, berarti itu bisa diikutkan dalam program PPS karena harta tersebut dimiliki sebelum tahun 2020 walaupun dijualnya di tahun 2021. Dan tentunya ini dengan kondisi harta tersebut belum pernah dilaporkan di SPT tahunan dong. Benar sekali Kak Windy. Oke, kalau misalnya sudah dilaporkan di SPT tahunan berarti aman ya? Aman. Nggak perlu mengikuti program PPS. Oke, kita sudah masuk ke pertanyaan ketiga. Padahal masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ya. Pertanyaan ketiga nih ya. Apakah wajib pajak yang baru punya NPWP di tahun 2021 bisa ikut PPS? Ini pertanyaannya menarik banget sih. Wah. Dan kepikiran gitu ya, ini gimana kalau saya baru punya NPWP tahun 2021? Saya mau ikut PPS dong, gimana ya? Bisa nggak? Nah, jawabannya di sini bisa. Tapi tadi ada kita lihat dulu kondisinya seperti apa nih Pak Indarto. Benar sekali. Nah, kita melihatnya kondisinya adalah status kewajiban perpajakan dari wajib pajak tersebut. Nah, apakah di tahun 2021 ini dia itu baru memiliki kewajiban perpajakan atau malah sebelumnya sudah punya nih tapi baru punya NPWP di tahun 2021. Nah, agak belibet ya. Jadi saya langsung kasih contoh aja. Contohnya gini. Teman saya Pak Indarto itu bekerja tahun 2018. Waduh. Tahun 2018 sudah bekerja, sudah punya penghasilan, tapi nggak pernah bikin NPWP dan baru buat NPWP tahun 2021. Nah, sebenarnya kewajiban perpajakan Pak Indarto ini harusnya kan dari tahun 2018 ya kan, karena sudah bekerja dan memiliki penghasilan dari 2018, tapi baru bikin NPWP di 2021. Nah, kalau kondisinya seperti ini, Pak Indarto bisa ikut PPS. Nah, caranya tapi harus dengan melaporkan terlebih
dahulu SPT tahunan dari 2018 sampai dengan 2020. Baru habis itu bisa mengikuti program pengungkapan sukarela. Nah, kalau kondisinya Pak Indarto ini punya NPWP tahun 2021 karena memang baru bekerja di tahun 2021 nih, misalnya Pak Indarto fresh graduate. Fresh graduate baru kerja gaji-gaji UMR. Nah, itu baru bekerja di tahun 2021, baru punya NPWP di tahun 2021, itu tidak perlu mengikuti program PPS atau lebih tepatnya tidak bisa ya, karena kewajiban perpajakannya memang baru ada di tahun tersebut. Tahun 2021. Jadi di atas tahun 2020. Cukup jelas ya ini ya? Oh, iya. Saya kira kalau pajak juga sudah sangat-sangat jelas. Sangat jelas. Gimana kalau kita minum dulu nih? KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Cheers. Ini kita minumnya ala-ala ya. Kopi mantap. Oke. Nah, lanjut. Ini pertanyaan keberapa nih, Pak Indarto? Keempat Kak Windy. Keempat. Baru 4 ya Kak Windy ya? Baru 4. Pada Tiga lembar. ada 3 lembar. Oke. Ini pertanyaan keempat. Apakah semua wajib pajak bisa ikut PPS? Gimana Pak? Apakah ini terbuka untuk semua wajib pajak kira-kira? Semua wajib pajak bisa ikut PPS? Tidak. Tidak bisa ya? Kenapa? Tidak bisa. Itu kan Kak Windy. Tadi di awal sudah saya jelaskan, kalau untuk PPS kan ada kebijakan 1, ada kebijakan 2 tadi. Keperluan harta yang kebijakan 1 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, yang untuk kebijakan kedua harta yang diperoleh dari tahun 2016 sampai 2020 masih dimiliki sampai dengan akhir tahun 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT tahunan tahun 2020 Kak Windy. Berarti kalau yang di luar ketentuan tadi itu tidak bisa. Tidak bisa Jadi ikut misalnya PPS. Saya adalah direktur sebuah perusahaan, tapi saya mau perusahaan saya ikut PPS kebijakan 2, berarti Kalau bisa, itu ya? tidak bisa Kak Windy, karena secara aturan untuk wajib pajak badan tidak boleh. Tidak boleh ikut kebijakan 2 ya, benar. Jadi khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau ada yang nanya, kenapa sih kok hanya wajib pajak orang pribadi saja yang ikut, yang boleh kebijakan 2? Ini mungkin karena memang pemerintah itu memfokuskan untuk menaikkan kepatuhan ya Pak. Iya, keadilan mungkin. Kepatuhan untuk wajib pajak orang pribadi dulu nih yang untuk kebijakan 2. Nah, tapi kalau untuk yang badan itu bisa ikut yang kebijakan 1 ya Pak ya? Bisa. Tapi dengan syarat pernah ikut tax amnesty. Benar. Ini kalau saya ngomong tax amnesty, saya jadi nostalgia beberapa tahun lalu. Iya. Itu saya masih pegawai fresh graduate. Wis. Waktu itu tax amnesty rame banget. Banyak banget yang ikut ya Pak. Iya. Waktu itu benar-benar KPP tuh rame banget sama wajib pajak yang antusias sekali untuk mengikuti program Tax amnesty. Nah, kita harap juga untuk PPS ini sama antusiasnya ya Pak ya. Seperti tahun dulu. Karena memang ini kesempatan yang sangat baik nih bagi wajib kawan pajak pajak semua untuk dapat membetulkan ya Iya. administrasi perpajakannya Kewajiban yang perpajakannya mungkin belum benar. gitu. Jadi, Masih kurang. gitu. Harus Karena dilengkapi. yang namanya kita manusia kadang suka lupa. Lupa, kilaf. Dan Dan harus minta maaf. Dimaafkan sama pemerintah. alhamdulillah. Oke, kita masuk ke pertanyaan kelima. Apakah harta yang atas nama orang lain bisa diikutkan PPS? Bisa banget Kak Windy. Pertanyaannya bagus banget ya. Karena ini memang relate ya Pak. Iya, Kan kehidupan banyak sehari-hari. sekali. Dan jawabannya bisa. Contoh ya Pak, misalnya kita Mobil ya, misalnya kita beli second ya Pak. second karena nggak punya bisa tunai. Benar. Jadi misalnya kita beli mobil second ya katakanlah, terus belum dibalik nama ya Pak SPT-nya. Benar sekali. Atau misalnya pemberian orang tua Orang tua. gitu. Karena pakai uang orang tua, STNK-nya, BPKB-nya atas nama orang tua. Punya tanah belum dibalik nama. Punya tanah belum dibalik nama. Hal-hal seperti itu tentunya relate sekali kan. Banyak dengan sekali. kehidupan kita sehari-hari. Tapi saya nih nggak tenang nih karena itu kan harta punya saya, gitu ya. Benar. Harta punya saya sebenarnya, tapi bukan atas nama saya. Gimana ya? Bisa ikut PPS Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, asalkan secara faktanya ya, misalnya secara fakta harta tersebut sudah dimiliki oleh kawan pajak
pajak semuanya sudah kita miliki, walaupun masih atas dalam nama orang lain nama orang lain bisa diikutkan diikutin PPS. dalam PPS. Keren-keren. Nah, ini berarti memang sangat memudahkan ya Pak. Jadi nggak perlu Benar kayak sekali Kak Windy. disuruh dipaksa untuk balik nama dulu, habis itu baru Tidak. bayar ininya apa namanya PPh finalnya, tidak ya. Kita di sini berarti untuk kepemilikan itu memang sangat fleksibel ya. Benar sekali. Benar-benar. Wah, ini keren. Dan mungkin kita sekarang masuk pertanyaan terakhir nih Pak. Cepat sekali Kak Windy. Iya, karena pertanyaannya ini biasanya berulang-ulang. Dan ini saya mengambil yang Sering ditanyakan. Sering ditanyakan. Namanya juga kan frequently Iya. asked question. Jadi Benar benar-benar sekali. yang Kasusnya yang paling banyak, kasusnya paling paling menonjol, banyak ditanya. sering ditanyakan sama kawan pajak Ini semua. ada satu pertanyaan lagi, dan ini menurut saya pertanyaan yang bagus banget. Wah. Apakah satu wajib pajak bisa mengikuti dua kebijakan? Sangat bisa Kak Windy. Sangat bisa. Mungkin kawan pajak Kak Windy akan lebih menjelaskan. Oh ya, terima kasih langsung dalam pertanyaan. Oke, benar. Jadi satu wajib pajak itu bisa kawan pajak untuk mengikuti dua kebijakan sekaligus. Ini semua tentunya tergantung dari kondisi wajib pajak itu sendiri ya. Benar. Jadi misalnya saya nih, saya kan misalnya punya harta dulu ikut amnesti ya, ikut teks amnesti di tahun 2015. Tapi lupa nih karena harta saya banyak, amin. Bush. Karena harta saya banyak, Masih ada. rumah saya banyak. Itu rumah saya yang di Australia. Wah. Itu belum Sampai lupa, belum melaporkan. belum dilaporkan di amnesti gitu. Jadi lupa waktu itu dilaporkan rumah saya yang di Australia. Nah, kemudian tahun 2017 saya ada beli rumah lagi dong. Beli Kan rumah orang- lagi. Waduh, luar biasa. Di tahun 2017 saya beli rumah lagi di Jombang. Saya beli rumah lagi di Jombang, tapi lupa lagi Melaporkan. di SPT tahunan. Lupa apa melupakan? Lupa sih. Ya ceritanya lupa gitu ya. Nah, kemudian kondisinya kan berarti saya punya dua harta nih yang belum Benar. dilaporkan di Tahun bawah tahun 2015 sama di tahun 2017. 17. Nah, di kondisi seperti ini saya bisa ikut dua PPS, dua kebijakan. Itu Kebijakan satu nanti dan berarti kebijakan kita dua. mengajukannya dua kali ya Pak ya, untuk kebijakan satu Benar sekali. dan juga kebijakan dua. Iya. Seperti itu. Jadi sangat amat memudahkan Memudahkan ya sekali. Pak. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir istilahnya. Pokoknya selama periode PPS ini berlangsung, Bapak Ibu semua, ayo kita lihat-lihat lagi hartanya, lihat lagi berkas SPT-nya, berkas teks amnestinya, kira-kira ada yang ketinggalan. Nah itu. Dan sekarang pun cara pelaporannya Kak Windy nggak seperti dulu pas teks amnesti. Nah, kalau teks amnesti kan Kalau dulu kan harus ke kantor pajak, terus ditulis manual, harus ngantrinya banyak, berdesak-desakan. Kalau yang sekarang lebih simpel, lebih mudah, lebih mudah, jadi via apa? online. Online, lewat dengan DJP online website pajak kita. Saya di sini yakin banget semua kawan pajak yang nonton nih pasti sudah punya akun DJP online. Benar kan? sekali. Atau ada yang belum, kalau belum cepetan bikin ya. Nah, nanti di DJP online itu dia ada menu tersendiri ya Pak ya. Benar sekali. Jadi menunya Di menu di layanan, menu layanan, nanti ada menu PPS. Nah, kalau untuk bayarnya Pak, itu apakah gimana tuh cara bayarnya? nah kalau cara bayarnya yang pertama yaitu harus Buat kode billing dulu. bikin kode billing dulu. Mm-mm. Kode billing di aplikasinya tersebut juga sudah ada. Oh, jadi itu aplikasinya jadi satu? Iya, Oh, sangat mudah oke. sekali. Jadi satu. Jadi satu aplikasi. Jadi biasanya kan kalau kode billing kan kita bikin terpisah nih. Untuk Ya. para kawan pajak yang pernah bayar pajak nih, pasti tahu kan kalau kita lapor misalnya SPT tahunan ada Benar. yang bayar, kita bikin sendiri dulu di menu tersendiri. Kalau ini di Langsung menu jadi PPS itu? benar sekali. Oke. Dengan nanti kode setorannya PPh final 41128 untuk yang kebijakan 1, kodenya 427, untuk kebijakan 2 428. Oke, jadi PPh final ingat ya kawan pajak Iya, kodenya benar. 41128 427 atau 428 tergantung kebijakan 1 Atau kebijakan 2. Wah, ini luar biasa ya. Sudah difasilitasi dengan
teknologi yang lebih mumpuni nih. Berbasis web. Karena sejujurnya saya kalau ingat-ingat teks amnesti dulu, saya teringat kantor saya itu udah bukan kayak kantor. Benar. Udah Kayak mall. kerumunan pasar. Kayak mall. Oh, kayak mall ya? takbiran. Oh. Semua orang nyari barang gitu. Berdesak-desakan. Itu saya ingat banget. Tapi memang pengalaman yang seru banget sih, karena di situ terlihat sekali antusiasme ya Pak. Iya. Wajib pajak luar biasa banget Untuk melaporkan memanfaatkan hartanya. amnesti. Nah, ya juga ini sangat berharap nih para Untuk wajib pajak, kawan pajak tahun- semuanya juga sama antusiasnya dengan PPS ini. Benar tentunya. sekali. Karena kapan lagi? Nah. Gitu loh. Kan Mari kita kan kesempatan dari pemerintah yang kita manfaatkan. kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, dan ingat batas waktunya sampai 30 Juni 2022 secara online. secara online. Tapi kalau misalnya saya nggak ngerti nih Pak Indarto, maksudnya saya misalnya ya wajib pajak baru, gitu Benar. kan. Masih awam, nggak tahu nih DJP online gitu, gimana caranya? Itu saya mau tanya sama siapa ya? Itu sangat mudah sekali. Untuk PPS itu Kita ada bisa ke KPP KPP terdaftar, atau bisa mungkin juga ke- lewat apa nih Pak? Misalnya ke ada call center? Call center. Oh, ada call center khusus ya? benar sekali. Ada call center khusus juga untuk kita TPS. Jadi call centernya itu tidak nyampur sama yang lain nih, Benar Pak. sekali. Kan biasanya suka ngeluh ya, aduh Iya. saya nelfon call center susah nih gitu. Mungkin karena memang banyak sekali dong pastinya wajib pajak yang bertanya ya mau Iya. telepon ke call center, makanya terjadi antrian gitu. Nah, tapi khusus untuk PPS kita sudah Ada. buka layanan kontak Center. center khusus PPS yang salurannya, nomornya kawan pajak semua bisa lihat di sini. Ya, sini silakan di screenshot atau dicatat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar PPS, mau tanya-tanya, itu bisa langsung ke kontak center yang tadi ya, atau bisa Benar juga sekali. langsung ke KPP Kemayoran ketemu sama kita. Oke, nih Pak Indarto nggak Iya. terasa ternyata pertanyaannya sudah habis. Wah. Itu agak singkat ya, tapi Baik. saya rasa tadi pertanyaannya bagus-bagus dan semoga menjawab pertanyaan banyak kawan pajak di sini, karena rata-rata pertanyaannya ini terus nih Pak, diulang-ulang terus gitu. Benar Jadi sekali, kita Kak ada Windy. seleksi pertanyaan yang memang sering ditanyakan gitu. Nah, kemudian tadi kita tidak lupa ya sekali lagi untuk mengingatkan jangan sampai kelewatan. Jangan sampai telat, jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kelewatan, manfaatkan program PPS PPS. ini sekarang juga. Ayo abis nonton ini langsung buka DJP online-nya, langsung manfaatkan PPS. 30 Juni 2022. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak buat Indonesia maju.